Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjabarkan tentang materi yang berjudul Instrumen non-tes penggunaan skala. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan mengenalkan rekan-rekan saya, yaitu Wahyu Walhidayah, Triadian Ramadayanti, Windy Saputri, Tri Sarwenda, Triska Novita, Yesi Daniati, Vinci Umi Islami, Tri Wulandari, dan Susmia Gernani. Tujuan dari presentasi kali ini, yang pertama untuk mengetahui pengertian instrumen non-tes, yang kedua untuk mengetahui jenis-jenis instrumen non-tes, yang ketiga mengetahui penyusunan instrumen non-tes, dan yang keempat contoh-contoh instrumen non-tes. Kita langsung masuk ke materi, yaitu pengertian instrumen non-tes. Instrumen non-tes dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang bersifat komprehensif. Artinya, instrumen non-tes dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari responden, sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Jenis instrumen non-tes. Instrumen yang tergolong non-tes adalah skala bertingkat, yaitu kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Selanjutnya itu skala bertingkat atau jenis-jenis instrumen non-tes. Skala menggambarkan suatu nilai terhadap sesuatu hasil. Skala menggambarkan suatu nilai terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Biasanya angka-angka yang digunakan diterapkan pada skala dengan jarak yang sama, secara bertingkat dari yang rendah ke yang tinggi. Oleh karena itu, skala demikian disebut skala bertingkat. Skala ini dapat digunakan untuk melakukan pencatatan secara objektif, menilai penampilan dan penggambaran kepribadian seseorang. Selanjutnya yaitu kuesioner. Kuesioner berasal dari bahasa Latin, yaitu questionnaire, yang berarti suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan objek yang dinilai, dengan maksud untuk mendapatkan informasi atau data. Kuesioner juga sering disebut sebagai angket. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Selanjutnya itu jenis-jenis kuesioner. Jenis-jenis kuesioner ini ada 4. Yang pertama segi isi, yang kedua segi jenis, yang ketiga segi responden, dan yang keempat segi perantara. Yang pertama yaitu dari segi isi. Dari segi isi ini terdapat fakta, perilaku, informasi, pendapat. Yang kedua dari segi jenis terdapat kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup dan kuesioner gabungan. Yang ketiga yaitu dari segi responden. Respondennya ini bisa secara langsung dan bisa juga secara tidak langsung. Dan yang keempat yaitu dari segi perantaraan. Pendapat tersurat dan langsung. Baik, selanjutnya dari segi isi. Kuesioner dengan pernyataan fakta. Pernyataan fakta adalah pernyataan yang menyatakan tentang fakta, antara lain jumlah sekolah, jumlah jam belajar, jumlah murid, tinggi dan berat peserta didik. Yang selanjutnya yaitu kuesioner dengan pernyataan perilaku. Pernyataan perilaku adalah pernyataan yang digunakan apabila peneliti menginginkan informasi tentang tingkah laku responden dalam proses pendidikan. Contoh, bentuk pertanyaan perilaku. Apakah Anda sering mencontek saat ujian? Yang selanjutnya, kuesioner dengan pernyataan informasi. Pernyataan informasi adalah pernyataan yang digunakan apabila melalui instrumen itu penelitian ingin mengungkapkan berbagai informasi atau menggunakan fakta. Yang terakhir, kuesioner dengan pernyataan pendapat atau sikap. Pernyataan ini berkaitan dengan perasaan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan objek yang dinilai. Contoh,
Apakah Anda kecewa kalau pendidik memberikan angka 5 dalam rapotmu? Selanjutnya dari segi jenis. Kuesioner tertutup. Pada kuesioner tertutup, alternatif jawaban sudah ditentukan. Responden hanya memilih di antara alternatif yang telah disediakan. Contoh, apakah Anda suka matematika? A. Iya. B. Tidak. Yang kedua, kuesioner terbuka. Alternatif tidak disediakan. Responden menciptakan sendiri jawaban dan menyusun kalimat dalam bahasa sendiri. Contohnya, menurut pendapat Anda, kenapa matematika itu sulit? Yang terakhir yaitu kuesioner gabungan. Disediakan alternatif dan apabila tidak sesuai responden dalam mengungkapkan alternatif jawaban sendiri. Contohnya, pelajaran apa yang Anda sukai? A. IPA, B. Matematika, C. Responden bisa mengisi sendiri. Selanjutnya yaitu dari segi responden. Yang pertama, kuesioner langsung. Nah, kuesioner langsung ini adalah kuesioner yang langsung dijawab atau diisi oleh individu yang akan dimintai keterangannya. Yang kedua yaitu kuesioner tidak langsung. Nah, kuesioner tidak langsung ini adalah kuesioner yang diisi oleh responden yang menjawab pertanyaan tentang orang lain. Kemudian dari segi perantara. Yang pertama yaitu kuesioner yang dikirimkan. Nah, kuesioner bentuk ini berguna apabila peneliti terkendala jarak terhadap responden. Selain itu, jika menggunakan sistem email, peneliti akan lebih mudah dalam mengorganisir data dari kuesioner tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kuesioner yang dibagikan langsung. Nah, responden akan menerima langsung kuesioner dan kelebihan dari bentuk ini adalah waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Selanjutnya checklist. Daftar cocok atau checklist adalah deretan pernyataan biasanya berupa kalimat singkat, di mana responden cukup membubuhkan tanda cocok pada pilihan yang tepat, seperti contoh pada tabel di bawah ini. Selanjutnya wawancara. Wawancara adalah proses interaksi atau percakapan antara pewawancara dan yang diwawancarai secara langsung, di mana pewawancara bertanya tentang suatu aspek yang dinilai dan telah dirancang sebelumnya. Selain itu, wawancara merupakan metode untuk mendapatkan jawaban responden dengan tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena responden tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Jenis wawancara yang pertama, wawancara terencana dan terstruktur. Pewawancara menyusun terlebih dahulu secara rinci pertanyaan yang akan diajukan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang standar. Yang kedua, wawancara terencana tapi tidak terstruktur. Pewawancara menyusun rencana dan menyiapkan materi tetapi tidak terinci menurut format tertentu. Yang ketiga yaitu wawancara bebas. Pewawancara tidak terikat atau diatur suatu pedoman tertentu, dan individu yang diwawancarai mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya. Selanjutnya pengamatan. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan. Pengamatan tersebut dilakukan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Selain itu, dengan melalui observasi, seorang peneliti dapat mengetahui tingkah laku nonverbal responden semisal kegiatan atau program pendidikan lain selain di sekolah. Selanjutnya yaitu ada jenis pengamatan. Observasi partisipan yaitu pengamat terlibat langsung dalam program atau kegiatan yang diamati. Pada observasi ini, objek penelitian tidak mengetahui bahwa pengamat sedang melakukan penelitian. Contohnya, seorang guru ingin mengetahui pemahaman siswa mengenai materi polinomial, maka pengamat guru dapat memberikan soal dan siswa yang mempresentasikan pemecahan masalah tersebut di depan kelas. Sedangkan observasi non-partisipan yaitu pengamat tidak terlibat langsung atau tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diamati. Yang selanjutnya ada observasi terstruktur,
yaitu pengamat menentukan dengan jelas apa yang akan diobservasi, bagaimana cara mengamatinya, dan kapan diamati. Observasi tidak terstruktur, yaitu pengamat diberikan fleksibilitas yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan waktu atau keadaan atau objek yang akan diobservasi. Pencatatan terhadap apa yang diamati hendaklah dilakukan secara mungkin sesudah observasi dilakukan. Selanjutnya, ada riwayat hidup. Jenis-jenis instrumen non-tes. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap responden yang dinilai. Yang selanjutnya yaitu penyusunan instrumen non-tes. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun instrumen penelitian. Yang pertama yaitu masalah dan variabel yang diteliti termasuk indikator variabel harus jelas dan spesifik. Yang kedua yaitu sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamannya harus diketahui terlebih dahulu. Dan yang ketiga yaitu keterangan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpul data baik dari keajekan, kesahihan, maupun objektivitasnya. Yang keempat yaitu jenis data yang diharapkan dari penggunaan instrumen yang harus jelas. Dan yang terakhir yaitu mudah dan praktis digunakan tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Selanjutnya yaitu ada peta konsep langkah penyusunan. Yang pertama yaitu kita menganalisis variabel, kemudian jenis instrumen, yang selanjutnya yaitu menyusun kisi-kisi, dan yang keempat menyusun item, dan yang terakhir yaitu uji coba instrumen. Langkah-langkah penyusunan. Yang pertama yaitu menganalisis setiap variabel menjadi subvariabel, kemudian mengembangkannya menjadi indikator-indikator. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen dengan memahami tentang variabel dan indikator penelitiannya. Dan yang ketiga yaitu menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi instrumen diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item instrumen. Pada kisi-kisi itu harus mencakup ruang lingkup materi variabel penelitian, jenis-jenis pertanyaan, banyaknya pertanyaan, serta waktu yang dibutuhkan. Yang keempat, berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun item pertanyaan sesuai jenis dengan instrumen yang akan digunakan. Dan yang terakhir yaitu menguji cobakan instrumen untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas serta keterbacaan setiap item. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contoh instrumen non-tes.